Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Triwayu Agustina MPD dan Ibu Marhatu Soliha MSc selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah praktikum anatomi tumbuhan serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini saya Rizky Nur Fauzi sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi tentang hasil praktikum kelompok 1, yaitu tentang derivat epidermis. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang akan menyampaikan materi. Yang pertama yaitu Yati Mayasari Harahap, yang kedua Syifa Nur Afifah, dan yang ketiga Taufik Irsad Al-Hajib. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama. Perkenalkan, saya Yati Mayasari Harahap. Sebagai pemateri pertama, saya akan membahas tentang derivat epidermis. Apa sih tujuan kita mempelajari derivat epidermis? Yang pertama adalah untuk mengamati jaringan epidermis pada daun. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi tipe stomata pada daun tumbuhan serta sel-sel yang membangunnya. Kita langsung saja ke landasan teori. Epidermis berasal dari bahasa Yunani epi dan derma. Epi berarti di atas, derma berarti kulit, sehingga epidermis didefinisikan sebagai lapisan sel terluar yang terdapat pada alat-alat tumbuhan primer seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Teman-teman, jika kita lihat dari segi ontogeni, maka sel epidermis adalah seragam. Tetapi, jika kita lihat dari segi morfologi maupun fungsi sel epidermis itu sendiri, maka mereka tidak seragam. Selain dari sel epidermis biasa, terdapat sel epidermis yang telah berkembang, berdiferensiasi dan termodifikasi menjadi sel rambut dan sel penutup pada stomata. Tidak hanya itu, sel epidermis terdiri dari satu lapis sel yang jika kita lihat berdasarkan irisan, maka kita akan menemukan permukaannya memiliki bentuk yang beraneka ragam. Kemudian susunan selnya sangat rapat sehingga antara satu sel dengan sel yang lainnya tidak terdapat ruang-ruang antar sel. Kita lanjut ke susunan sel epidermis. Nah, susunannya ini ada dua. Yang pertama, dinding sel. Dinding sel ini memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Biasanya sisi luar dinding sel selulosa sel epidermis memiliki lapisan yang mengandung pektinase. Pektinase ini memungkinkan terkelupasnya kutikula. Nah, contohnya tumbuhan kornifer. Dia itu memiliki dinding sel yang tebal dan berlignin. Kemudian yang kedua, protoplas. Kebanyakan protoplas ini mengandung leukoplas dan tidak memiliki kloroplas. Kemudian pigmen antosianin dapat kita temui pada vakuola sejumlah tumbuhan, misalnya Jebrin pendula atau pada batang. Selanjutnya kita ke derivat epidermis. Nah, derivat epidermis ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu stomata dan trikoma. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang stomata saja. Nah, stomata ini berasal dari kata Yunani yang berarti porus atau lubang-lubang. Sehingga stomata ini didefinisikan sebagai porus atau lubang-lubang yang terdapat pada epidermis yang masing-masing dibatasi oleh dua buah guard cell atau sel-sel penutup. Nah, apa sih sel-sel penutup ini? Ada nggak sih fungsinya? Nah, fungsinya itu adalah untuk mengadakan kloroplas. Nah, dengan sel penutup mengadakan kloroplas, maka memungkinkan terjadinya keberlangsungan fotosintesis, proses fotosintesis. Kemudian terdapat juga sel-sel yang mengelilingi stomata. Jika sel-selnya itu bentuknya berbeda-beda, maka dia itu disebut dengan sel tetangga. Nah, sel tetangga ini juga memiliki peran loh teman-teman. Apa sih perannya? Perannya adalah dalam perubahan osmotik. Nah, sel tetangga ini akan menyebabkan gerakan sel penutup yang mengatur lebar celah pada stomata. Kemudian tipe stomata ini, jika kita lihat berdasarkan susunan sel epidermis yang ada di samping sel penutup, maka dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama adalah tipe anomositik, yang kedua adalah tipe anisositik, yang ketiga adalah tipe parasitik, yang keempat adalah tipe diastik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Nur Afifah, NIM 11882060101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan dan pembahasan tentang anatomi daun jagung. Bisa dilihat di slide 2, di sana terdapat gambar dokumentasi, gambar literatur, serta gambar keterangan dari anatomi daun jagung atau Z-maze. Dan di sana juga terdapat klasifikasinya, yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Z, spesies Z-maze, sayatan membujur, perbesaran 10x10 dan tipe stomata diastik. Bisa dilihat di gambar tulis tangan, kami menemukan beberapa keterangan, yaitu diantaranya ada epidermis, ada derivat epidermis, jaringan pembuluh, dan sebagainya. Pada anatomi daun jagung ini, kami menemukan derivat epidermisnya, yaitu stomata dan sel kipas. Nah, perlu diketahui bahwa epidermis merupakan lapisan paling luar dari daun jagung ini, dan di sana terdapat kutikula yang bersifat kasar dan tahan air. Serta di sana juga terdapat derivat epidermis. Apa itu derivat epidermis? Derivat epidermis merupakan modifikasi atau alat tambahan dari lapisan epidermis yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Dan derivat epidermis di sana ada sel kipas dan stomata. Sel kipas terdapat di lapisan paling atas epidermis, dan stomata terdapat di dua lapisan, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Dan di sana juga terdapat sel kipas. Sel kipas merupakan sederet sel yang lebih besar dari sel lainnya. Yang di sana terdapat vakuola berisi air dan juga berdinding tipis yang berfungsi untuk membuka dan menutup daun. Bisa disebut juga daun menggulung ketika daun itu kekurangan air, akan terjadi daun menggulung. Nah, selain itu ada stomata. Stomata merupakan celah pada epidermis yang berfungsi untuk pertukaran udara. Tipe stomata pada daun Z-maze merupakan tipe stomata diastik, yaitu di mana setiap sel stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga yang dinding bersamanya tegak lurus dengan sumbu sel lainnya. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, sorry teman-teman, harusnya dibaca Z-maze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Irsyad Al-Hajid. Menindaklanjuti presentasi dari pembahasan gambar nomor 1, ingin melanjutkan kepada gambar nomor 2, yaitu anatomi penampang melintang daun Rhodyscaler, yaitu dengan perbesaran 10x10. Dari gambar ini terdapat pigmen antosianin, sel epidermis, dan juga sel stomata yang dikelilingi sel tetangga dan juga sel penjaga. Pada gambar ini juga, yaitu Rhodyscaler, memiliki tipe stomata parasitik, di mana bila tiap sel penutup didampingi satu atau lebih sel tetangga yang sumbu memanjang sejajar dengan sumbu sel penutup. Dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa dari jenis daun yang telah kami amati memiliki tipe stomata dan trikoma yang berbeda-beda, di mana pada daun jagung tipe stomatanya diasitik dan tipe trikomanya non-glandular. Pada daun durian, tipe trikomanya berbentuk duri, dan pada daun Rhodyscaler, tipe stomatanya yaitu parasitik. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.